Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqayyah, pimpinan yayasan, pimpinan di Satuan Pendidikan Pondok Pesantren An-Nuqayyah, wabil khusus SMA Putra An-Nuqayyah, terlebih khusus lagi teman-teman yang sekarang sudah kelas 12 yang insyaallah akan melanjutkan ke perjalanan selanjutnya, baik yang mau kuliah atau mungkin ada yang mau kawin. Ada yang mau kawin? Akabin sepenting dapat umrah, mun tak dapat umrah jangan kada. Mun umrah dapat akabin, tapi akabin itu bukan kemudian pas tak sekolah ya. Kalau akabin tetap melanjutkan sekolah, tetap melanjutkan tujuan-tujuan tak apa guna. Yang penting umrah dapat, tapi mun umrah kita dapat jangan dulu ya. Yang kedua, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Pada kesempatan pagi hari ini saya diminta kemarin Pak Zaini menghubungi saya beberapa hari yang lalu untuk memberikan materi terkait internet sehat lah, kurang lebih seperti itu ya. Terkait media, terkait literasi media, bagaimana kita bisa bijaksana dalam bersosial media, baik kita sebagai pengguna, baik kita sebagai audiens media, atau apapun kita memposisikan diri, yang penting kita berhubungan dengan media. Karena mau tidak mau memang sekarang kita dihadapkan dengan berbagai macam berita, dengan berbagai macam informasi yang datang kepada kita, juga bagaimana kita kemudian dituntut untuk bisa menggunakan teknologi, diantaranya sosial media. Nah, ini menjadi perhatian penting, terutama kita santri ya, terutama ya, karena banyak orang di antara kita itu ketika sudah bermedia sosial atau membaca berita itu kita tidak memikirkan hal-hal lain terkait baik efeknya dan sebagainya yang berhubungan dengan apa yang sedang kita konsumsi atau yang sedang kita hadapi. Itu misalnya kita mengkonsumsi suatu berita, kadang kita dengan mudah kemudian membagikan berita sebenarnya itu tidak penting, juga tidak dibutuhkan orang lain, tapi kita terpancing untuk menyebarkan berita itu. Atau misalnya karena kita punya media sosial, misalnya punya Facebook, Instagram, TikTok ya, atau WhatsApp, LinkedIn, MySpace, banyak sekali, Stellar, mungkin banyak yang belum tahu, nggak tahu. Ada yang tahu Stellar? Nggak tahu. Ada yang tahu LinkedIn? Ada yang mungkin tahu ya, sebagian ya. Ada yang tahu MySpace? Ada. Mungkin yang paling umum cuma tahu Facebook ya, Twitter, TikTok mungkin ya. Tapi banyak media sosial lain yang arahnya apa ya? Ada yang memang ke bidang profesional seperti LinkedIn itu. Kalau kalian punya akun LinkedIn itu urusan nyari kelakuan, urusan apa ya, urusan resmi meroloh gitu. Tada orang ngajak kerja, tada orang ngajak tak penting tidak ada. Kalau kalian punya LinkedIn itu bagus ya. Jadi tempat pencarian kerja juga bisa. Ada malah teman saya alakoh di Jerman, tapi dia ada di Indonesia. Dia bekerja secara online, kerja di Jerman, tapi dia adanya di Indonesia, tinggalnya dengan keluarganya ada. Tapi kerja di perusahaan Jerman, kerja secara online tiap hari. Yang penting dia online. Alakoh di bidang desainer grafis gitu ya. Kalau tidak keliru juga ada, tapi yang di staf di Instika nih, kalau tak keliru ya, staf Instika apa di IST itu ada juga yang pernah dapat
kerjaan tapi bukan kerjaan benar ya gitu ya, tapi dapat job beberapa dari perusahaan-perusahaan Jerman, desainer juga kalau nggak keliru. Jadi ada staf apa memang dosen ya di IST apa di Istika yang dapat kerjaan dari perusahaan-perusahaan Jerman. Nah, ini salah satu contoh bagaimana sekarang kita dihadapkan dengan berbagai macam kesempatan, berbagai kemudahan, baik kita mau belajar banyak. Jadi kalau berbicara ini sebenarnya kalau kita urut semua nih cek banyak yang bisa kita diskusikan, tapi karena memang keterbatasan waktu, kita akan fokus bagaimana kita bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya menyikapi informasi-informasi menggunakan teknologi melalui internet itu ya. Nah, teman-teman ini biasanya kalau mengakses berita itu dari mana biasanya? Koran jelas ya, koran. Dari mana boleh? Kalau dari internet dari mana? Dari apa? Dari Google, Facebook, apa boleh? Instagram, Twitter. Jadi memang media online sekarang sudah lebih mendominasi ya daripada mungkin teman-teman sekarang lebih banyak mendapatkan informasi berita tuh dari, kalau terutama yang tidak mondok ya. Terutama yang tidak mondok itu lebih banyak mendapatkan informasi memang dari HP-nya gitu, sehingga media online itu lebih banyak memberikan informasi. Jadi sekarang itu makanya Ramama itu beberapa kali menyampaikan terkait FYP. Sekocak FYP itu teknologi AI ya, teknologi AI atau artificial intelligence yang bisa memahami atau ngerteh leburna kalian itu apa. Makanya jangan sekali-kali mecek hal-hal yang negatif di internet. Itu deki yang datang ke kalian itu sudah terus, dan itu bisa temu kalian cek mukaan ware lebur ke ngari ya deh, lebur ke ngari itu temu sudah. Karena ketika muka itu dengan AI langsung direkam, sehingga kalian ketika misalnya pernahkah kalian ada yang punya Facebook atau Instagram, buka iklan, entah iklan mobil, iklan HP, setelah muka itu dotong iklan-iklan mobil ya kan, iklan-iklan HP, atau kalian pernah buka iklan HP yang itu ya dotong kan informasi-informasi terkait ya beda HP produk ini produk itu dotong HP, terutama HP yang memang kalian cari itu dotong HP itu benih yang wali ya, tapi itu memang teknologi AI ya kan, karena teknologi AI yang sudah merekam jejak kalian, sehingga lebih mudah kalian dikendalikan oleh teknologi sekarang. Nah, biasanya ketika kalian mengakses berita, nggak gila ya, kembali lagi ke berita, maksudnya berita lebih banyak dari media online kan rata-rata sekarang, kecuali mungkin kalau di pondok karena memang keterbatasan untuk penggunaan itu, sehingga lebih banyak menggunakan apa yang ada ya. Misalnya kalau di sekolah mungkin ya koran ya atau majalah-majalah. Nah ya itu ya mungkin ya, tapi kalau masyarakat secara umum sekarang lebih banyak menggunakan media sosial karena rata-rata kan legu HP ya, dan semua yang ada di HP itu basisnya informasi, baik Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya, itu akan memberikan informasi yang bermacam-macam. Nah itu ya, seperti belantara, seperti dunia belantara. Jadi tergantung kita. Kalau kita menjadi orang yang memang paham terkait kebutuhan kita mungkin akan mencari. Tapi kalau kalian tidak paham, makanya orang mau gua HP mau tak andi tujuan itu tak dulu mare. Kenapa? Scroll terus. Mari tetap aplikasi buka boleh. Tandi tujuan aja ada rumah. Kalau punya tujuan, misalnya mau mencari, mau belajar terkait teknologi apa misalnya terkait desain grafis, kalian misalnya nyari di Facebook cara membuat desain apa gitu, nyari itu. Atau di YouTube gitu ya. Tapi itu yang seperti itu sekarang jarang, lebih banyak mengalir. Nah, itu kemudian teknologi FYP itu kemudian datang. Sehingga apa yang ada di dunia ini disajikan ke kalian, sehingga macam-macam. Kalau kalian tidak bisa nyaring, nah itu yang berbahaya. Nah, biasanya media berita apa saya dipercaya kalau kalian kan punya media ya, kalau media online itu biasanya media seperti apa yang kalian percaya kan punya
Sekarang tuh kan mudah, kalian juga membuat portal berita juga bisa. Sekarang cek kembang ah. Ada memang portal berita yang dibikin memang untuk apa ya? Misalnya kan kadang portal berita sejujurnya acara masalah maling, masalah kejahatan itu ya. Dan itu kadang media-media yang tak populer, yang cukup apa ya, yang aneh tak kita kenal itu. Kalau kalian itu media seperti apa biasanya yang dipercaya? Misalnya, nah, Koran Tempo tuh Chandra menyebutkan Koran Tempo. Ada media seperti apa? Media online seperti apa kira-kira yang saya lebih kalian percaya? Misalnya kalian macah nang radar Madura, macah nang radar Probolinggo, atau macah nang Jawa Postnya, atau macah nang ada CNN, ada Kompas, ada banyak sekali ya. Kalau di online itu kan meneng video juga ada SCTV, media-media sosialnya TV kan sudah dikapi. Nah, itu yang paling percaya biasanya yang seperti apa teman-teman biasanya? Oh itu masa ada tahu media apa itu itu. Nah, itu ya, jadi itu juga akan memberikan sumbangsih terkait cara kalian berpikir. Nah, itu ya. Kan orang sekarang baca berita itu terutama apalagi pas politik. Nah, itu yang berbahaya. Nah, itu ya kan kadang salah ngatuh gitu dan sebagainya sehingga menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Jadi memang media kita juga harus kritis, juga harus cerdas dalam memilih, dalam melihat media-media seperti apa yang lebih bisa dipercaya gitu ya daripada media-media yang lain. Itu juga penting. Nah, ini ada yang kalau di SMA wajib mondok semua kan ya, wajib mondok semua ya. Kalau pulang ada yang menggunakan WA, ada ya, semua ya. Kan nggak tahu Luktara, ada yang dari Luktara di sini. Di Luktara kan kalau binian tak bareng gimana kan oleh melakian. Kalau binian di Luktara tidak boleh menggunakan sosial media ya kalau di Luktara. Nah, ada yang pernah mendapatkan WA berantai kalau kena saya diteruskan itu ya. Nah ya, biasanya berisi tentang apa biasanya? Tentang link. Jadi link apa tanya akhir. Nah, ketika mendapatkan informasi berantai seperti itu, kalian apa sempat macah apa biasa langsung membagikan biasanya? Ayo ngaku yuk, macongku. Apakah kalian benar-benar membaca sampai selesai atau hanya membaca judulnya? Harus dihapus ya. Nah, ketika misalnya misalnya kalian tuh membaca ongkuan, bagaimana Anda mempercayai? Apa ngecek pole apa ya sudah langsung diteruskan aja atau bagaimana? Dan biasa kalau kalian menanggapi berita itu misalnya oleh berita-berita saya diteruskan hasil forward itu baca langsung dibagikan atau kalian kalau pas tak percaya apa mencari kebenarannya atau tidak sempat kalian siapa pun tak betul meyakinkan saya tak betul yakin karena memang ya kebanyakan ya. Jadi kebanyakan karena itu macam berita macam judul lah, informasi apapun tuh macam judul lah katon lah cocok ke berduaan pakai rem langsung itu. Padahal kadang judul benda SN itu jauh SN. Banyak yang seperti itu. Apalagi isinya apa hoax gitu ya. Informasi-informasi yang memang keliru itu. Terus kita jadi sebenarnya tingkat penyebaran informasi itu sangat mudah gitu. Saking mudahnya itu kadang orang yang tak baca oleh informasi langsung diteruskan. Nah itu kan salah satu contoh bagaimana kita kurang bijaksana ya dalam menggunakan media sosial. Nah, sekarang lanjut ke literasi media. Apa saya kocak literasi media? Nah, jadi bagaimana kita itu, saya kocak literasi media itu punya kemampuan mengakses
Jadi punya kemampuan mengakses, ya, kita sebagai individu itu punya kemampuan mengakses, kemudian memilih, ya, kemudian menganalisis isi, baik media cetak atau media elektronik, ya, juga media digital, gitu. Artinya benikun ngakui, tapi kita juga selain bisa mengakses juga bisa memilih dan menganalisis. Nah, memilih dan menganalisis ini saya tak percaya banyak. Ada sih yang memilih, banyak juga sih yang memilih, tapi lebih banyak yang hanya tahu mengakses, tahu cara nyari informasi gitu, tahu cara menggunakan keng benih nyari kedeng bakun etorot mana gitu. Kalau kita buka Instagram itu kan mun tak jelas kecukna jangan saya kele, itu kan tada ambun kan, tak lo kalau lesuh ada ki mana lembur nemu muka ini, bodoh informasi ini buka kayak ada ki, bodoh informasi ini boleh buka. Jadi informasi itu datang ke kita memang yang mana informasi-informasi yang datang tuh bukan kebutuhan kita memang tidak butuh itu gitu ya. Tapi karena itu sudah menjadi candu, sudah kebiasaan gitu ya, dan kita tidak punya kemampuan literasi media yang baik sehingga etorot gitu. Kalau kita sudah punya kemampuan yang tadi, selain kita bisa mengakses tapi kita juga bisa memilih dan menganalisis, itu berarti kita sudah bisa punya atau ya kita punya kemampuan literasi media yang baik gitu ya. Nah, dalam literasi media itu ada dua kemampuan. Jadi ada dua kompetensi ya. Ada dua kompetensi. Yang pertama kompetensi individual, yang kedua kompetensi sosial. Gitu. Jadi kalau kompetensi individual itu contohnya misalnya ya bisa mengoperasikan media ya. Tapi kalau kita kembali ke literasi media bukan hanya mengoperasikan tapi juga memilih dan menganalisis. Itu yang pertama. Kemudian nah ini yang kedua, kemampuan personal itu ya, kemampuan kompetensi individu tadi. Yang kedua yaitu critical understanding, atau secara kita bisa memahami, kita juga bisa menganalisis, dan kita bisa mengevaluasi isi media yang kita konsumsi atau yang kita baca tadi. Nah, ini yang kedua ini yang belum banyak memilih dan menganalisis itu. Cukup di use skill atau kemampuan mengoperasikan aja kuntau ngakui. Debun kefa izin ya, ngale ke urusan jalan. Pada orang yang menggunakan kendaraan itu baik mobil atau sepeda, orang rekun tahu ngegas mangkat lah ke lorong bah gitu. Tidak tahu ke etika berkendara dan sebagainya. Mangkan beda orang ke kiri leting kanan, ngaruh ya kan ya. Nang nengak tengahan, numpak mobil on kayak bahnan nengak tengahan gitu ya. Itu kan kuntau menjalan kendaraan tapi tak tahu keetikanya. Bagaimana, kapan menggunakan klakson, baru sekejap klakson beda gitu ya. Jadi itu juga harus ada kemampuannya juga itu ya, itu versi kendaraan. Jadi sama, ini orang yang tidak punya kemampuan media, literasi media itu kuntang kui HP gitu ya, kuntang kui HP tapi tidak bisa memilih, menganalisis, apalagi mengevaluasi konten-konten atau isi media yang dia lihat itu gitu. Kenapa? Karena orang punya kemampuan yang kedua tadi, kalau punya kemampuan critical understanding gitu ya, jadi mampu memahami, mampu memilih juga, mampu menganalisis dan mampu mengevaluasi, itu tak mungkin nyebar informasi seromben, dan ketika mendapatkan informasi berita juga dia pasti akan berusaha membandingkan dengan media-media yang lain gitu kan, akan mencari informasi lebih lanjut terkait apa yang dia dapatkan di media tadi kayak itu ya. Jadi tak keburu. Nah, ya sayangnya lebih banyak yang tidak dari kita, hanya punya kemampuan menggunakan aja, kun bisa ngakui HP tapi tak memiliki critical understanding tadi. Itu ya, itu kemampuan yang pertama, yaitu individual competence atau personal competence ya. Yang kedua ada namanya social competence atau kompetensi sosial di dalam literasi media. Apa contohnya? Misalnya
dalam bermedia sosial kita bisa menggunakan media sosial itu sebagai jaringan atau membangun relasi sosial kita dengan berbagai orang ataupun lembaga gitu. Kan kadang kalau kita di Facebook, di Instagram, di TikTok kan kita pasti berjejaring ya dengan orang-orang itu ya. Entah itu kadang ya biasa dengan keluarganya dulu, dengan tetangganya, dengan siapa ya, dengan teman-teman atau dengan idola-idola, artis-artis ya, influencer itu ya yang di follow biasanya. Nah itu yang pertama ya kalau di social contents. Kalau yang kedua, ini bukan hanya membangun relasi sosial, tetapi juga bisa membuat atau memproduksi konten media. Konten media ya mestinya yang positif ya kan. Nah itu makanya kemudian banyak training atau pelatihan-pelatihan pembuatan konten yang istilahnya sekarang konten kreator gitu ya. Keng sekarang ini saking bosan orang kadang atau keterbatasan kemampuannya itu kadang pas kebaik konten-konten tak beres itu kan kadang kan. Informasi-informasi konten-konten cetak tidak guna itu yang diberikan ke masyarakat. Pasti dia apa masyarakat gitu kan? Pas masyarakatnya tidak bisa cantik gele. Saya kebaik konten tak beres. Pas dia mengkonsumsi, kun tahu ngangkui, tidak bisa menganalisis, tidak bisa mengevaluasi. Jadi teka konten tak beres sih dinikmati, pas dikonsumsi gitu. Benih kun dinikmati dan konsumsi, malah pas dibagikan ke orang-orang gitu kan. Nah itu makanya kebutuhan literasi media itu sangat penting. Nah itu ya, jadi harus punya dua kemampuan tadi kalian ya. Kemampuan individu itu harus bagus, juga kemampuan sosialnya juga harus bagus ketika kalian ingin menjadi pengguna media yang bijak itu ya. Jadi harus dimanfaatkan juga bermedia sosial. Termasuk sekarang bisnis itu kan sebenarnya tak usah modal kalau kita bisa kalau kita punya kemampuan kemampuan individu dan kemampuan sosial yang bagus, itu kalian bisa bisnis tanpa modal kuota tadi itu. Sekarang banyak toko-toko online itu yang bisa menjadi, kamu nggak, kalau kayak di Shopee itu kan bisa jadi tukang promosi nih kalian kan, mempromosikan produknya deki tak modal kalian kun ngirim maki bareng gitu kan, kun modal kuota apa berpromosi itu aja gitu. Kalau kalian sampai bisa membangun bisnis dengan nol modal seperti itu namanya sudah bisa menjadi bijak dalam menggunakan internet gitu, karena kalian bisa memanfaatkan peluang itu gitu. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke beberapa sifat internet. Kenapa kita sekarang harus berbicara tentang internet? Karena mau tidak mau kita hidup di zaman era digital, yang mana sekarang memang sudah menjadi hal yang menjadi sehari-hari kita berhadapan dengan internet itu, seperti kita berhubungan dengan orang lain ini dengan berhubungan dengan kita secara nyata itu di internet itu. Sehingga kita juga harus menyadari apa sebenarnya internet, apa sifat-sifat internet itu gitu ya. Apalagi sekarang ya yang terbaru ini ada teknologi baru dari Starlink ya. Starlink ini teknologi internet dari Amerika kalau tidak keliru ya. Mohon koreksi kalau saya salah. Kalau nggak keliru dari Amerika, ini namanya Starlink, ini yang memberikan kecepatan internet lebih dari yang tercepat yang pernah ada sekarang. Dan baru masuk ke Indonesia. Ini terancam ini perusahaan-perusahaan penyedia layanan internet, bahkan seperti yang dilayani oleh pemerintah kita yang itu kan Telkom ya, Telkom kan. Telkom juga bisa terancam dengan adanya Starlink ini. Sekarang saking cepatnya teknologi ini. Nah, sifat-sifat internet itu? Yang pertama ya, ini yang harus kalian tahu. Informasi atau apapun yang kita posting di internet itu
tidak akan pernah bisa dihapus. Itu ya, itu catatan penting tuh. Itu. Mungkin kalian apa ngerasa tade lah kok ngirim keber ke apa gitu, lamar dihapus. Kalian jangan lihat kamu, tapi di server dunia itu sudah kemana-mana, dan itu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi tetap akan bisa ditemukan. Nah, arwah mangkana sekali posting berseromben tidak akan pernah dikembalikan, tidak akan bisa dikembalikan. Itu sifat internet, itu yang harus dipahami. Kalian apa ngerasa aman posting berseromben atau ngirim berseromben, pola kalian tibi sudah tak nengalih. Padahal itu tidak akan pernah terhapus, tidak akan pernah terhapus. Mungkin ada sudah yang screenshot SMP nang mana dan sebagainya, itu ya tidak akan pernah terhapus. Makanya itu ya, itu yang paling penting. Harus ingat bahwa sifat internet itu sekali posting tidak akan pernah bisa terhapus. Itu yang pertama. Karena sudah akan ada banyak yang menggandakan secara otomatis itu, dan akan tersimpan secara otomatis di server-server dunia itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, internet ini kan sebenarnya ruang publik gitu ya. Sama seperti kita bersosialisasi ini nggak sehari-hari ini. Kalian tinggal sekolah, lemeleh dan sebagainya, sama sebenarnya. Jadi bukan ruang privat, bukan ruang pribadi, bukan seperti kalian ada di dalam kamar tidak ada orang, bukan ya. Tapi internet itu ruang publik yang sama dengan ketika kalian jalan kalau orang ke pasar gitu ya. Tetih itu bukan ruang privat. Sekali lagi bukan ruang privat tapi ruang publik. Sehingga ya, apa yang kita lakukan di internet itu semuanya pada akhirnya akan menjadi konsumsi publik gitu. Kalau kalian punya informasi-informasi rahasia yang ada di internet, kalau informasi-informasi rahasia itu memang terjamin, kan memang ada memang internet dijadikan tempat penyimpanan dokumen-dokumen rahasia punya negara juga ada gitu. Tapi mereka punya badan hukum yang bisa menjaga kalau misalnya nanti ada yang membocorkan gitu ya. Karena internet ini memang di satu sisi efisien untuk penyimpanan data dan sebagainya, tapi sebenarnya itu seaman-amannya internet pasti akan ada celah gitu. Karena teknologi itu akan terus maju gitu ya. Teknologi akan terus berkembang sehingga celah tadi itu pasti ada untuk dicuri gitu. Makanya banyak informasi-informasi bocor ya, dokumen-dokumen punya negara, dokumen-dokumen artis ya yang bocor ke sana sini, itu memang karena tidak akan pernah aman yang 100% sebenarnya gitu internet ini. Makanya sekali lagi yang kedua, internet itu ruang publik. Makanya kalian itu ketika berkomentar, ketika bersosialisasi, jangan pernah bersifat hal-hal yang memang tidak sepatutnya gitu ya, kikir atau kemudian mengejek, menyombongkan diri dan sebagainya. Selain itu memang tidak akan pernah hilang. Mungkin postingannya ada yang tidak melihat gitu ya, itu suatu saat akan ada yang bisa mengembalikan itu lagi gitu ya, kalau sudah pernah ada di internet. Dan itu ruang terbuka, ruang publik. Pada ketika kita nang pasar, mungkin karena kita pulang tidak berhadapan itu, kita ngerasa keton tidak apa-apa gitu. Coba kalian dulu ya, pernah ada kasus misalnya orang kemudian kocaen gitu di Facebook gitu ya, atau di media sosial lainnya. Padahal kalau ketemu itu tak kira dah. Kemudian koya sendiri waktu Covid itu pernah terjadi, ada tetangga yang ngocaen ke pondok gitu kan. Gara-gara di pondok diberlakukan peraturan yang ketat terkait kunjungan dan sebagainya, ada gitu. Ngocaen tuh sampai ngocaen gitu. Nah, padahal gitu kita ngocaen kenapa? Mak bisa tetanggana pondok gitu ya, baca ngocaen pondok. Karena dia tidak merasa bahwa media internet itu ruang publik. Dia pengerasaan kok pun tak kira benar yang tahu gitu kan. Padahal di situ kan ada akun, kita tahu akunnya siapa. Kalaupun kita tidak tahu akunnya siapa, bisa dicari gitu.
Jadi dulu juga pernah ada orang ngirim email ke sekolah, ke SMA 3, ngirim email ancaman dan sebagainya ke salah satu guru gitu ya, lewat email sekolah. Ya itu mau melalui IP address-nya itu di mana letaknya ya. Kan yang tebak Pak. Posisi titiknya itu saya temu lokasinya. Cek neng mana dia posting itu dari mana gitu. Dan menggunakan gadget apa ben PHP ini temu. Tipenya temu Pak nah. Nang ku HP A50 Samsung kan. Anu bari kalau jadi HP ada IP address-nya temu gitu kan. Ya, sama juga seperti kita cak ngocein yang kita cak ngocein nang media sosial. Kan kun polan tak ketemu seandainya apa ketemu ngoceh itu tak kira dah. Saya yakin tidak mungkin kemudian bisa bilang itu. Kenapa? Karena di balik akun media sosial itu juga sama seperti kita yang juga punya perasaan juga gitu. Teka akun nang Facebook, tapi di balik akun itu kan beda orang kan. Benih mesin gitu, bener si Andi, dan si Andi itu ya orang yang juga punya perasaan itu. Jadi mau ngecak kocain, mau kikirin pada tak terima juga gitu ya. Itu jadi internet itu ruang publik. Jadi gunakan internet dengan bijak. Kenapa? Karena ketika kita ada di ruang publik ya harus bersifat sopan ya selayaknya, apalagi kita santri gitu ya. Kemudian yang ketiga, sifat internet itu kan banyak ya media informasi yang semuanya itu bedah neng internet. Apa mau sekarang sih ada kepiben dengan internet ini. Jadi semua informasi yang ada di internet itu memang harus disaring, butuh disaring kebenarannya. Ini saya punya 2 buku menarik ya yang berhubungan dengan internet dan media sosial. Ini tadinya saya mikir ke bayar hadiah ngarah kayak bro. Tapi mikir ini polan buku nambah kelarang, saya mikir terus bagi ke sekolahan bain buat hadiah buat SMA putra aja saya burung bagi karena bagi ke sekolahan bain male melokapi dari ada kelas di perpustakaan male saya baca. Ini yang pertama bukunya Madhai ya. Yang kedua ini bukunya Rolf Dobelli. Yang pertama ini bercerita, ini judulnya Catatan Tentang Dunia yang Gelisah. Dia bercerita bagaimana internet dan HP itu sudah merusak kehidupannya, meracuni kebahagiaannya, kemudian membuang-buang waktu yang sebenarnya dia bisa gunakan untuk hal-hal positif, kemudian terbuang sia-sia gitu, membuat dia gelisah, mentalnya jadi nggak sehat gitu. Dia bercerita renyah sekali ya, enggak kita makan soto atau bakso ban kerupuk nyaman aja nyaman. Jadi kalian coba deki kalau sudah ada di sekolah ini coba ada dibaca ya, atau kalian cari kalau ingin beli cari informasi di mana bisa beli. Kemudian yang kedua ini ada stop membaca berita ya, ini agar kita bahagia, tenang, dan lebih bijaksana. Ini judulnya langsung stop membaca berita. Kenapa? Ini ibu di bacaan ini. Berita kini ada di mana-mana dalam hidup kita, mulai dari sumber tradisional, koran, radio, televisi, sampai internet, media sosial, bahkan bisa masuk lewat percakapan di internet. Kita kini bisa tahu berita dari seluruh dunia tentang siapa saja, kapan saja, di mana saja, langsung ketika peristiwa itu terjadi. Namun apakah itu benar-benar bermanfaat bagi kita? Bagaimana kalau kita melimpahnya berita justru merugikan? Nah ini ya, ini menarik. Ini juga menjadi bacaan wajib, terutama teman-teman yang senang kekajian jurnalistik juga terutama ya. Ini bisa menjadi referensi untuk refleksi kita ya, sebagai masyarakat digital zaman now ya, dimana semua informasi membanjiri kita sehingga kita ini harus tahu informasi. Nah ini kan saya 2 di antara buku yang menarik untuk menjadi bacaan wajib kita ya terkait literasi media. Itu ya, itu tadi beberapa sifat internet. Nah kenapa? Karena di internet itu ada banyak hal yang muncul ya, misalnya ada terkait keamanan, terkait privasi tadi, juga
yang paling parah juga konten-konten pornografi itu sekarang kan mudah diakses gitu. Jadi keamanan ini kan kadang kita kan kadang berbagi, can mau sharing ya. Kita mau sharing informasi kita entar kemana kita dibagikan di internet, ngakan apa kita dibagikan di internet gitu ya. Entar jalanan dibagikan di internet. Termasuk ternyata kayak orang kadang tak tahu karena tidak punya literasi media nih ya. Hal-hal yang privasi itu di posting di Facebook. Misalnya nomor rekening, KTP gitu kan ya. Berse tiket pesawat gitu kan. Karena kok agak ya gitu kan ya. Kok antara kemana gitu kalau negeri tiket mana? Wah polosan tak coret, kecuali kalian dicoret namanya atau nomor penerbangannya itu tidak masalah. Tapi kalau dibiarkan polos gitu kan, itu bisa berbahaya. Apalagi KTP. Sekarang apalagi KTP mana di Facebook ya. Ya mana pak, kebayi pinjaman online itu pak benar ya. Kebayi pinjaman online. Di sekarang kan kun pokok ber-KTP nah gitu kan. Nah itu kan hal-hal yang oleh orang awam itu saya kun tahu orang saya kun tahu ngakui HP itu tak tahu hal-hal yang kayak gini itu sehingga itu berbahaya, membahayakan dirinya. Makanya sekarang banyak kasus-kasus scammer ya atau penipuan melalui internet, melalui WA dan sebagainya. Dulu Pak siapa ya itu Pak Sinawar tak kalau itu dosen di kampus Etika itu yang ketipu berapa 10 juta apa hilang di rekeningnya gara-gara muka undangan APK neng WA itu kan. Itu banyak sekali kasus itu macam-macam modusnya sekarang. Jadi menurut saya nomor baru menurut saya minta jelas siapa tak bisa dideteksi siapa menurut saya tidak dihiraukan gitu. Apalagi pahnan langsung ngirim WA pas WA tak jelas cara apa gitu kan. Jadi itu juga terkait penggunaan internet juga itu hubungannya. Kenapa kemudian banyak terjadi penipuan gitu ya, keamanan dan sebagainya. Bodoh orang aku mau liburan ke Bali seminggu sih. Posting di internet. Kenta ada bentar tanggen madeng kan. Ada roman ada orang seminggu deh gitu. Kan ada ke feed ribu di bareng. Itu saya kocak rekan ya berawal dari itu pasti malapetaka gitu ya. Hal-hal yang seperti itu yang banyak tidak dipikirkan oleh orang-orang itu. Makanya penggunaan internet ini memang sangat penting. Kenapa? Karena banyak sekali selain itu ancaman-ancaman internet itu kan banyak. Ada penipuan misalnya, ada pencurian data pribadi ya, ada cyberbullying misalnya, ada pencemaran nama baik, ada juga phishing ya. Phishing itu misalnya orang ngonoin juga itu. Misalnya kalian kan pasti mungkin punya entah akun Facebook, akun Instagram, jelas kan punya email gitu. Jadi emailnya itu ngonoin kan? Itu apa istilahnya menurut internet itu ya? Ngonoin ngonoin email dan passwordnya. Jadi ada orang berusaha misalnya ada banyak cara untuk mendapatkan password. Ketika sudah mendapatkan password kalian gitu kan, itu sudah bisa berkreasi itu di media sosial itu ya. Misalnya apalagi data-data disimpan di email, password bank dan sebagainya. Itu sudah sangat berbahaya dan itu mengancam berbagai macam cema-cema data pribadi tadi. Apa yang ada di internet itu bisa diambil. Makanya kemarin itu saya cema-cema pengiriman link ke WA APK itu ketika kita ngeklik entah ya kebenarannya ya, saya belum sempat cross check, tapi paling tidak kemudian ada kasus-kasus di mana ketika sudah diklik itu data-data yang ada di HP itu bisa dilihat oleh orang yang ngirim itu sehingga dia tahu itu bisa ngopi dokumen yang ada di HP. Lo pasnan semuanya nang HP
berfoto-foto pribadi, misalnya KTP ya, scan KTP, scan ijazah, macam-macam itu pada remah. Kan bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik itu ya. Itu kan salah satu jenis-jenis ancaman yang itu jelas-jelas kita hadapi gitu ya. Nah, kenapa orang bisa berseromban juga seperti itu? Karena yang pertama selain memang ketidaktahuan tadi, orang itu kurang berhati-hati dan tidak berpikir ketika posting sesuatu, terutama kalau di internet itu. Nah ini, kalian ketika mau posting sesuatu jangan langsung posting peker apa gunanya ya gitu kan. Karena sekali posting itu teka tarik benggalan itu letak benih bener-bener ada itu masih ada jejaknya itu. Makanya mon orang saya cerdas ya, tak karena nyimpen data nang sana gitu. Karena itu bisa ditelusuri, nah itu ya. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita bagikan? Tapi kadang kan kita gelia ya, maksudnya oleh informasi terus langsung ngomong setinggian lah, katon seolah-olah kita menjadi orang yang pertama memberikan informasi, katon itu karena memang itu bagian dari keinginan kita, maksudnya ya naluriah lah orang yang pertama nyebar informasi gitu kan ya, atau ingin berbagian informasi. Nanti ini kalian berpikir ulang ketika kalian mau posting atau mau berbagi ya, terutama mau membagikan info-info itu kenapa ya, itu pikir ada apa kok mau usah membagikan ini gitu, apa gunanya gitu. Mikir ketika kalian mau membagikan informasi itu, siapa yang membagikan informasi itu, apa isinya informasi itu, di mana informasi itu datangnya, kenapa saya harus membagikan, kapan informasi itu dipublis, penting enggak sih saya membagikan ini ke orang lain. Jangan-jangan saya ngirim ke orang lain hanya merasa terganggu gitu kan dengan informasi yang saya kirimkan. Nah itu yang jarang orang pikirkan gitu. Gampang jadi sudah kebiasaan tanang ini sudah locer gitu ya. Oleh informasi langsung bahwa gitu. Makanya kemampuan yang tadi ya, dua kemampuan tadi, individual competence dan social competence itu harus menjadi kemampuan kalian generasi Z ini, generasi yang sekarang ini gitu. Menurut orang-orang itu mungkin karena mereka terkendala penggunaan teknologi dan keterbatasan berbagai hal ya, sehingga itu sulit. Tapi pada dasarnya kalau mau belajar siapapun itu tetap bisa memposisikan dengan zamannya itu gitu ya. Kita hidup di zaman sekarang ya, kita harus berusaha mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah sayangnya anak-anak yang sekarang bahkan ini juga banyak yang belum terliterasi ya, belum terdidik gitu medianya, belum mempunyai kemampuan literasi media. Nah jadi melalui pertemuan pada pagi hari ini ya, saya berharap teman-teman dalam menggunakan internet itu harus bijak, karena tadi ya yang pertama memang sifat internet tadi yang tidak akan pernah bisa dihapus. Selain itu juga kalian itu kalau menggunakan internet harus punya kemampuan tadi, menikun bisa nganggo HP tapi juga bisa memilih informasi yang dibutuhkan, memposting hal-hal positif yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Punya kemampuan membuat konten juga yang positif yang bisa memberikan pengaruh atau perubahan. Nah itu ya. Jadi saya kira itu pertemuan materi pada pagi hari ini. Tapi ini punya media sosial semua ya. Saya penasaran saya. Saking ini internet saya tengok media apa media sosial apa. Jadi terus tahu siapa media sosial apa. Begitu ya. Kalau sudah cukup bisa kita tutup ya. Ini buku ini nanti saya hadiahkan untuk SMA Putra.
nanti tolong ya. Ini habis ini Ki, beda ujian lokal masih ya? Ada? Gak ada sudah? Gak ada kegiatan lagi di SMA? Kegiatan terakhir apa ini Ki? Terakhir bulan tanggal berapa itu? 30 bulan ini. Mari itu kemana apa? Abin aja. Jadi ya, ini kan saya mau bagikan hari ini. Jadi ini Deki mau dapat ke sekolah. Mudah-mudahan sebelum kalian berhenti, kalau yang mau berhenti itu masih ada waktu untuk baca ini ya. Makle memberikan referensi tambahan agar kalian punya punya referensi, juga punya pengalaman baru terkait literasi media. Itu saja ya dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sukses untuk kalian semua. Mudah-mudahan nanti baik yang melanjutkan kuliah di sini atau yang melanjutkan kuliah di mana saja ya, parengin lancar ya, rezekinya lancar, sehat, bisa menjadi contoh untuk adik-adik kelasnya yang lain. Itu yang paling penting ya. Dan itu ya, jaga terus nama baik Pondok Pesantren An-Nawaiyah dan SMA Putra An-Nawaiyah gitu ya. Karena ini ya, karena kemanapun kalian pergi gitu ya, kalian pernah nyantri di Pondok Pesantren An-Nawaiyah, pernah sekolah di SMA Putra An-Nawaiyah, jadi itu akan terus melekat sampai kapanpun. Jadi kalian bertindak begini, bertindak begitu, itu pasti akan dikaitkan dengan pondok Deki. Wah, saya alumni dulu wah. Gitu Bakun gitu ya. Jadi memang harus terus dijaga nilai-nilai kesantriannya. Harus dijaga. Kepribadian santrinya itu harus dijaga ada dimanapun, kapanpun. Karena itu juga berarti kalian menjaga nama baik Pondok Pesantren An-Nawaiyah. Itu ya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel SMA Anukoya. Selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan join sosmed lainnya SMA Anukoya. Aktifkan lonceng YouTube agar Anda bisa menerima notifikasi video terbaru SMA Anukoya.